Tanda-tanda yang paling kuat dan ditemukan dalam kehidupan kita ketika kita mau berjuang dan berusaha untuk menangkap kehendak dan rencana Tuhan yang tentu saja dihadirkan dalam lewat peristiwa dan pengalaman hidup kita. Entah itu pengalaman dalam suka maupun pengalaman dalam duka, pengalaman keberhasilan, pengalaman kegagalan, bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak jarang menyakitkan. Tetapi di balik itu kita bisa menikmati akan kehadiran nyata Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita merahmat Tuhan agar kita boleh sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Mika, agar kita hidup berusaha untuk berlaku adil, untuk mencintai dengan lembut, dan untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan cara itu, maka kita akan memberikan diri, memberikan hidup kita, bagaimana kita mau menerima Yesus sang kepenuhan tanda, yang juga dinyatakan dalam pengalaman bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, bahkan mengasihi sehabis-habisnya sebagai juru selamat kita. Beranikah dan maukah kita untuk tetap berlaku adil, mencintai dengan lembut, dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, frater, ibu, bapak, saudara, dan saudari kasih Tuhan, secara tidak sadar dalam hidup kita, seringkali kita meminta suatu tanda, bahkan tidak cukup hanya tanda, melainkan suatu bukti. Dan hari ini Yesus menunjukkan kepada kita akan kepenuhan sang tanda itu sendiri yang hadir menyertai setiap umatnya. Maka kita diundang untuk hidup dalam kesetiaan, diundang untuk hidup berlaku adil, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya, sebagaimana juga diwartakan oleh Nabi Mika. Maka mari saudara-saudari, dengan penuh rasa syukur, kita mohon anugerah Tuhan, agar kita dimampukan untuk menerima kepenuhan sang tanda, yakni Yesus sendiri, yang tetap hadir menyertai setiap kehidupan kita. Sadar akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita, mari oleh Ekaristi ini, kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami. Semoga kami mencintai kesetiaan, berlaku adil, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarkanlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan Dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun,
serta Miriam sebagai penganjurmu? Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa kurban bakaran, anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak? Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan kupersembahkankah buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Tidak lain dan tidak bukan, ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan dikau. Perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelian engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh,
yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Suster, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sejenak merenungkan setiap kehidupan kita, bahwa seringkali kita meminta suatu tanda, tapi tanda pun juga tidak cukup, maka orang meminta bukti. Bahkan hidup kita tidak hanya sekedar janji, melainkan suatu bukti nyata. Ada kalanya dalam pesan kitab suci Perjanjian Lama, bagaimana ditegaskan dengan serius tentang ajaran Yesus yang ada dalam Perjanjian Baru. Kita menemukan contohnya dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan hari ini, bagaimana Nabi Mika memberikan pernyataan singkat tentang apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, apa yang Tuhan minta dari kita. Apa itu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tampaknya sederhana, tetapi inilah suatu formulasi yang sangat mencolok dari dua perintah agung, perintah Tuhan sendiri untuk mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri kita sendiri. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan juga menyiratkan suatu hubungan kita yang penuh kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Bertindak adil dan penuh kasih dengan lembut, mau mengatakan, menegaskan akan arti mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Kita sering melewatkan pentingnya momen-momen tertentu dalam hidup, bagaimana hidup di hadapan Tuhan dan juga hidup di hadapan sesama. Kita melewati pengalaman dikasih dan mengasihi tanpa kita benar-benar untuk menikmatinya. Hanya dengan melihat dan memberi arti, kita menyadari betapa pentingnya pengalaman dikasih dan mengasihi Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mungkin juga menuntut banyak hal kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil pagi ini, Yesus mengeluh bahwa orang-orang dari generasinya gagal untuk menghargai pentingnya kehadirannya dalam hidup mereka. Mereka tidak sepenuhnya hadir untuk orang yang penting tentang apa yang sebenarnya Yesus lakukan. Salomo adalah raja Israel yang bijaksana, dan Yunus adalah seorang nabi Israel yang juga luar biasa. Yesus menyatakan bahwa orang-orang pada zaman Salomo dan Yunus menanggapi kehadiran mereka karena pentingnya kehadiran mereka. Namun seperti Yesus nyatakan, meskipun ia jauh lebih besar daripada Salomo, dia jauh lebih besar daripada Yunus, orang-orang sezamannya tidak menganggapnya serius. Sehingga Yesus diminta untuk melakukan tanda-tanda untuk membuktikan akan keberadaannya lebih daripada yang lain. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari kasih Tuhan, Tuhan yang sama, yang lebih besar dari Salomo, dan lebih besar daripada Yunus, bahkan lebih besar dari semua orang bijak dan Nabi Israel, Yesus hadir di antara kita. Bacaan Injil hari ini juga menegaskan, mengajak kita untuk mengenali seseorang yang lebih besar, yang berdiri di antara kita. Sangat sering kita tidak mengenalnya, dan bahkan yang datang kepada kita di setiap saat dan waktu hidup kita, memberikan momen-momen makna yang kekal, makna yang berarti, tetapi kita melewatkannya begitu saja. Bahkan seringkali kita meminta tanda bahwa kehadiran Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita, dalam pengalaman dikasih dan mengasihi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Mika juga mau menunjukkan kepada kita betapa kepenuhan tanda itu selalu dihadirkan dalam hidup kita. Dan kita boleh menikmatinya setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kepenuhan tanda akan siapa Yesus yang hadir dalam peran Ekaristi menjadi nyata bagaimana Tuhan Yesus juga hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari, kita tidak datang kepada Yesus menuntut tanda-tanda darinya seperti orang-orang Farisi dan tentu saja ahli Taurat yang mau datang pada Tuhan supaya memberi kita tanda-tanda kehadirannya tanpa kita harus memintanya. Tanda-tanda yang paling kuat dan ditemukan dalam kehidupan kita ketika kita mau berjuang dan berusaha untuk menangkap kehendak dan rencana Tuhan yang tentu saja dihadirkan dalam lewat peristiwa dan pengalaman hidup kita. Entah itu pengalaman dalam suka maupun pengalaman dalam duka, pengalaman keberhasilan, pengalaman kegagalan, bahkan pengalaman-pengalaman yang tidak jarang menyakitkan, tetapi di balik itu kita bisa menikmati akan kehadiran nyata Tuhan
yang menyertai dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, mari kita merahmat Tuhan agar kita boleh sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Mika, agar kita hidup berusaha untuk berlaku adil, untuk mencintai dengan lembut, dan untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan cara itu, maka kita akan memberikan diri, memberikan hidup kita, bagaimana kita mau menerima Yesus sang kepenuhan tanda, yang juga dinyatakan dalam pengalaman bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, bahkan mengasihi sehabis-habisnya sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari, beranikah dan maukah kita untuk tetap berlaku adil, mencintai dengan lembut, dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan Roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tangan kananmu ya Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi yang menguatkan kami untuk berlaku adil dan penuh kasih. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran yang mewujudkan peradaban kasih kerajaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.